kemudian yang kedua adalah sudah terlihat ya. Kalau sistem Lexa tadi, apakah UPPS atau prodi itu nanti akan mendapatkan pelatihan mengenai Lexa itu atau saya mulai ya. Jadi chapter 11 ya, itu kita berbicara mengenai kewajiban lancar atau current liability. Artinya kewajiban ini ya itu memiliki masa jangka waktu perumasan tidak lebih dari 1 tahun. Nah ini pengertiannya. Jadi kewajiban lancar adalah kewajiban yang biasanya dibayar dengan menggunakan aset lancar. Aset lancar dan memiliki tempo yang pendek, kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti itu ya, ada di sana PPT-nya. Ada utang usaha, utang dagang, ada wesel bayar, ada sewa diterima di muka, ada pendapatan yang diterima di muka, ya sama ya. Utang gaji, bagian dari utang jangka panjang yang sudah tertipu. Ini adalah contoh yang pertama adalah terkait wesel bayar jangka pendek. Ya, jadi wesel bayar jangka pendek. Ada wesel bayar tuh yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Ya. Pak, mohon maaf Pak, ini share-nya nggak kelihatan. Oh, hilang. Iya Pak, Oh, iya. layar hitam Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi kewajiban lancar atau current liability itu artinya adalah ya, yang ada di PPT itu ya, kewajiban yang pelunasannya menggunakan aset lancar dan jangka pelunasannya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti itu ya, utang usaha, utang dagang, hasil bayar jangka pendek, sewa diterima di muka, utang gaji, atau bagian dari utang jangka panjang yang sudah mau jatuh tempo. Nah ini contoh yang pertama ya, terkait wesel bayar jangka pendek. Jadi wesel bayar itu biasanya diterbitkan ketika kita itu ya selaku entitas bisnis itu membeli barang atau aset lainnya. Jadi ada tulisannya, kontrak tertulisnya ya. Jadi wesel bayar juga bisa diterbitkan untuk menggantikan utang yang telah jatuh tempo. Nah ini contohnya. Pada tanggal 1 Agustus ya, perusahaan itu mengeluarkan wesel bayar ya, jangka waktunya 90 hari atau ya 3 bulan ya, dengan tingkat bunga 12% untuk menggantikan utangnya yang sebesar $1.000 kepada Murai Corporation yang telah jatuh tempo. Nah, jadi di contoh ini artinya adalah perusahaan itu ya itu mengeluarkan wesel bayar ya untuk menggantikan utangnya yang sudah jatuh tempo. Jadi utang yang jatuh tempo $1.000 itu nggak dibayar ya, nggak dibayar tapi dia menerbitkan wesel bayar, yang berarti artinya itu ya sebenarnya kalau kasarannya ya kita itu ya tak tunda sisik bayare 90 hari lagi, tapi dari itu kamu dapat bunga 12%, artinya ya kurang lebih seperti itu ya kalau kasarnya ya. Cuma ini kan bahasa bisnis ya, bahasa akuntansi ya, jadi gantinya wesel bayar. Jadi ketika penerbitan itu tanggal 1 Agustus itu perusahaan itu mencatat ya debitnya utang usaha pada wesel bayar ya senilai $1.000. Terus setelah itu ketika sudah jatuh tempo waktunya bayar ya itu ya. Jadi ketika wesel jatuh tempo itu maka perusahaan harus membayar 1.000 plus bunganya ya. 1.000 itu kan pokoknya, terus bunganya itu adalah tadi ya 12% dikalikan 1.000 dikalikan 90 per 360. Nah,
Kenapa kok 90/360? Ya karena jangka waktunya hanya 90 hari. Sedangkan bunga itu ya kan berlakunya kan 1 tahun pasti. Kalau bunga itu ya kan. Nah, berarti dia dikalikan 90/360. 360 itu ya, pembulatan dari jumlah hari di dalam 1 tahun. Kan biasanya jumlah hari di dalam 1 tahun itu kan 365 atau 366. Tapi untuk mempermudah perhitungan itu dibuat 360. Jadi seperti itu. Nah, 1000 dikalikan 12% kali 90/360 ketemunya adalah $30. Sehingga ya yang harus dibayar oleh perusahaan itu adalah senilai 1030. Ya, ditulis di jurnalnya yaitu tanggal 30 Oktober hasil bayar $1000, beban bunga 30 dan kas senilai 1030. Nah, 30 Oktober itu kan karena kan penerbitan biasanya tanggal 1 Agustus. 90 hari berarti jatuhnya adalah 30 Oktober. Terus setelah itu ada juga wesel bayar yang didiskonto ya. Jadi wesel bayar yang didiskonto itu adalah wesel bayar yang tidak menyebutkan besarnya bunga secara eksplisit. Ya, jadi bunganya itu enggak dijelaskan secara eksplisit. Kalau tadi kan dijelaskan secara eksplisit ya, itu 12% ya bunganya. Jadi kreditur itu menetapkan bunga dari wesel itu dan mengurangkan dari nilai pokoknya. Bunga dari wesel jenis ini disebut dengan diskon ya, atau potongan ya. Meminjam atau borrower itu akan menerima sejumlah uang sisa ya, pokok dikurangi diskon yang disebut dengan proceed. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Jadi tanggal 10 Agustus ya, Carry Corporation itu menerbitkan ya, wesel bayar diskonto senilai 20.090 hari kepada Rock Corporation yang ditukar dengan barang dagangan. Nah, tingkat diskonto dari wesel bayar tersebut adalah 15%. Tanggal 8 November Keriku melunasi wesel bayarnya. Jadi barang dagangan ya, beban bunga pada wesel bayar senilai 20.000. Nah, 20.000 itu nanti dikurangi dengan 15% ya. Sehingga ketemunya itu adalah itu tadi ya. Barang dagangannya adalah senilai 19.250. Sedangkan beban bunganya itu adalah 750. Apakah prodi ini lebih tepatnya ke atau lebih kemana? Kalau dari prodi bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional sendiri itu berada di bawah payung FG. Jadi ini pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua Pak. Nah lalu di 8 November ya, di 8 November ketika terjadi pelunasan itu ya langsung saja di jurnal wesel bayar 20.000 ya, dan kasnya adalah senilai 20.000 seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kewajiban lancar dari yang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Nah, jadi pembayaran dari kewajiban jangka panjang itu kan biasanya dilakukan secara periodik ya. Jadi kalau sudah mau jatuh temponya itu dia akan berubah menjadi utang jangka pendek. Contohnya misalnya ketika kita punya utang bank ya, selama 5 tahun. Nah, itu kan sebenarnya kan dia masuknya kan ke utang jangka panjang. Tapi ketika sudah mau jatuh tempo untuk periode yang akan kita bayar ini ya, maka dia akan menjadi utang jangka pendek. Ini contohnya seperti ini. Pada tanggal 30 September 2002 ya, utang senilai 710.000 itu akan jatuh tempo pada tahun 2003 yang harus dimasukkan pada kewajiban lancar. Sedangkan kelebihannya masuknya ke utang jangka panjang.
Nah, jadi untuk yang tahun itu ya, itu kan ada 2003, 2004, 2005, 2006, ya kan? Dia masing-masing tahun punya jumlah totalnya sendiri-sendiri. Nah, jadi sebenarnya jumlah utang jangka panjangnya itu adalah 2.915. Nah, tapi ya untuk yang tahun 2003 itu kan akan jatuh tempo ya, di tahun 2003, sehingga di tahun 2003 itu ya, nanti akan memiliki utang jangka pendek ya senilai 710.000. Sisanya ya yang tahun 2004 sampai 2006 itu akan masuk ke utang jangka panjang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan kewajiban kontingensi ya. Nah, jadi kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang muncul jika peristiwa tertentu itu terjadi di masa depan. Contohnya seperti apa? Garansi produk. Ya, ini sering yang kita temukan. Ya. Misalnya beli barang tertentu, entah itu. Misalnya biasanya kalau garansi itu dikenakan barang-barang yang nilainya besar. Misalnya kita beli produk dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, jadi kalau ada yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi itu dikembalikan, atau misalnya beli AC, beli barang elektronik, TV, kulkas, HP, ya itu kan pasti ada garansinya. Nah, itu adalah namanya kewajiban kontingensi. Jadi kalau misalnya nanti itu rusak barangnya, ada kerusakan, ya berarti kita memiliki kewajiban untuk memiliki kewajiban yang muncul dari barang tersebut. Tapi kalau nggak rusak ya nggak perlu gitu loh. Nah, jadi ya di sini perlakuan akuntansinya jika probable ya artinya kemungkinan terjadinya komplain ya, atau terjadinya kewajiban itu sangat besar, maka ya, itu harus diestimasi dan dicatat sebagai kewajiban saat itu juga. Nah, tapi kalau besarnya itu tidak dapat diestimasi, maka cuma perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK-nya saja. Jadi kalau misalnya jumlah kewajiban kontingensinya itu yang memiliki probable besar, itu dapat diestimasi jumlahnya, maka harus langsung diakui sebagai kewajiban. Tapi kalau misalnya jumlahnya itu tidak dapat diestimasi atau dikira-kira jumlahnya berapa, itu cukup ditulis bahwa perusahaan memiliki kewajiban kontingensi dan seterusnya di CALK. Nah, selanjutnya jika possible ya, mungkin terjadi tapi tidak pasti kapan ya terjadinya, itu tidak mesti terjadi ya, itu jadi hanya perlu diungkapkan di CALK aja. Nah, jadi misalnya kayak garansi kerusakan HP ya, itu kan kalau masuk ke karakteristik yang possible ya, possible. Nah, jadi ya mungkin terjadi rusak HP-nya ketika dibeli konsumen, tapi kan nggak dapat dipastikan kapan terjadinya. Nah, itu masuknya ke CLK. Tapi kalau yang probable itu seperti misalnya garansi apa, seperti di kendaraan bermotor ya, misalnya perawatan rutin dan lain sebagainya ya. Biasanya kan kalau kilometer, kalau mobil atau sepeda motor itu kan misalnya ada gratis servis nanti di kilometer berapa, nanti servis gratis lagi di kilometer berapa. Nah, itu maksudnya yang probable. Nah, kalau yang probable ya dan bisa diketahui jumlah estimasinya, itu bisa dituliskan sebagai kewajiban ya. Biasanya kan kalau kayak servis gratis itu kan, kalau kayak motor atau mobil itu kan sudah diketahui biasanya standar standar servisnya itu. Kalau kayak motor atau mobil kilometer sekian itu kira-kira biayanya berapa. Nah, itu maksudnya yang probable. Nah, tapi kalau kayak garansinya HP, AC terkait kerusakan itu maksudnya yang di possible. Jadi bisa aja rusak tapi kan nggak bisa dipastikan. Itu. Nah, ini jadi kalau di
gambarkan secara diagram, nah, itu jadinya seperti ini ya. Kontingensi itu ada yang probable, ada yang possible. Ya. Probable ada yang dapat diestimasi dan tidak ada yang tidak dapat diestimasi. Jadi kalau yang dapat diestimasi itu harus dicatat. Tapi kalau yang tidak dapat diestimasi cukup diungkapkan saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya kewajiban kontingensi. Jadi tanggal 30 Juni perusahaan menjual sebuah produk senilai $60.000 yang diberikan jaminan selama 3 tahun atau 36 bulan. Di pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa biaya perbaikannya adalah 5% dari harga jual selama periode garansi. Nah, ini. Jadi untuk memperkirakan bebannya, besarnya beban kewajiban kontingensi itu dapat digunakan dasar-dasar tertentu ya, misalnya seperti pengalaman tahun sebelumnya ya, atau kriteria garansinya, perbaikannya kayak sepeda motor atau motor itu sudah tahu kalau sekian kilometer itu perbaikannya itu kira-kira habis berapa ya kan. Kalau ini pengalaman tahun lalu ya. Nah, itu ya. Jadi estimasinya itu dari sana. Kalau 5% dari harga jual berarti adalah 5% dari 60.000. Ya, berarti sekitar berapa? 600 ya 12.000 ya, sekitar 12.000. 30.000, sorry 30.000. 3.000 ya, 3.000 berarti. Nah, sehingga perlu ditulis jurnalnya langsung ya, beban garansi produk pada utang garansi produk. Nah, kenapa kok masih utang ya? Ya karena belum terjadi gitu loh. Mereka jadi masih berupa utang. Tapi kalau sudah terjadi, nah itu nanti ya baru utangnya itu akan naik ke debit. Nah, yang selanjutnya ada juga ilustrasi ya. Yang kedua adalah pada tanggal 16 Agustus seorang pelanggan meminta barangnya yang rusak untuk diganti. Biaya perbaikannya adalah sebesar 200. Jadi utang garansi produk pada perlengkapan. Nah, ini ketika ya sudah dibayar. Jadi utang garansi produk pada perlengkapan. Tuh. Kenapa kok bukan kas? Ya karena tidak ada kas yang keluar. Yang keluar kan ada hanya perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan untuk mengganti kerusakan yang ada itu. Nah, yang selanjutnya ada gaji dan pajak penghasilan ya. Jadi gaji dan pajak penghasilan ini juga masuk ke utang jangka pendek ya. Nah, utang gaji biasanya kan kalau kita sering dengar di jurnal penyesuaian itu kan ya. Jadi gaji itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan karyawan ya atas jasa yang telah diberikan. Nah, jadi tuh. Nah, ini enggak perlu dijelaskan ya, karena gaji itu semua sudah pasti tahu ya, penting ya, karena gaji itu adalah suatu bentuk imbalan dan penghargaan ya atas kinerja yang sudah diberikan karyawan ke perusahaan. Nah, gaji itu ya, beban gaji yang melekat diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu adalah beban gaji yang terdiri dari gaji kotor dan pajak gajinya. Nah, perhitungan gaji kotornya gimana? Ya, gaji kotor itu adalah penghasilan seluruhnya yang diperoleh oleh karyawan selama suatu periode penggajian. Ya, biasanya sering disebut juga orang-orang itu biasanya take home pay. Ya, take home pay itu nggak cuma gaji pokok berarti. Nah, jadi kalau kita bicara take home pay atau gaji kotor itu adalah gaji pokok plus lain-lainnya. Kecuali kita langsung ngomong gaji pokok, ya itu berarti gaji pokoknya saja. Tapi kalau ngomong gaji kotor atau take home pay itu ya berarti gaji pokok plus uang makan kalau ada, terus ada transport, pulsa, ya, bonus, THR dan lain sebagainya.
Nah, ini ya. Itu jadi ada lembur ya. Kalau ada lembur, terus tunjangan-tunjangan, makan, transportasi. Nah, terus asuransi ya kalau ada ya. Atau pajak yang ditanggung oleh perusahaan ya jika ada. Nah, lalu setelah ada gaji kotor baru ada yang namanya gaji bersih. Jadi kalau gaji bersih itu sudah dikurangkan dengan biaya-biaya yang boleh untuk dikurangkan di gaji itu. Misalnya ada iuran apa, iuran BPJS, atau iuran keanggotaan apa, dharma wanita mungkin, dan lain sebagainya ya. Koperasi. Nah, gaji bersih inilah yang dibayar ke karyawan. Ya, seperti itu. Bagaimana cara menghitung gaji bersih? Ya, ini cara menghitung gaji bersihnya adalah gaji kotor dikurangi dengan iuran-iuran tadi itu yang saya sudah sebutkan, yang diperbolehkan dan diizinkan ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, Burhan adalah karyawan yang sudah 5 tahun kerja di PT Senang Terus ya. Tiap bulan Burhan itu dapat gaji pokok 2.500.000 dan uang lembur untuk bulan itu adalah 1.200.000. Selain itu juga Burhan itu mendapatkan tunjangan makan 1.200.000, transport 300 ya. Dan juga diikutkan asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan senilai 100.000 ya, dan iuran pensiun yang dibayar oleh Burhan ya dari gajinya itu senilai 240. Selain itu Burhan juga ada biaya jabatan yaitu senilai 108.000 yang harus dibayar oleh Burhan. Nah, lalu hitunglah gaji kotor, gaji bersih dan take home pay dari Burhan. Nah, ini gaji kotornya dulu ya. Gaji kotornya itu berarti adalah gaji pokoknya 2,5 ditambahkan tunjangan lembur, tambah makan, tambah transportasi, tambah asuransi jiwa. Sehingga gaji kotor Burhan selama 1 bulan itu adalah 4.300.000. Nah, baru itu dikurangkan dengan iuran pensiun dan asuransi kesehatan. Nah, senilai 3.952.000. Nah, ya, mungkin ada yang bertanya, loh terus biaya jabatannya itu untuk apa? Ya, biaya jabatannya itu ya iuran asuransi kesehatannya Burhan itu berarti 108.000. Nah, sehingga total gaji bersihnya adalah 3.952.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, nantinya ya, seluruh penghasilan gaji yang dibayarkan oleh perusahaan itu harus dibuat ringkasan daftar gajinya dalam 1 bulan. Ya, sehingga ketahuan selama 1 bulan itu adalah berapa ya. Nah, terus dibuatkan pencatatan seperti ini. Jadi beban gaji penjualan itu senilainya adalah 11.122. Terus beban gaji kotornya berapa ya? 2.780. Terus ada utang iuran jaminan sosial, utang iuran kesehatan, utang pajak penghasilan, utang iuran pensiun, utang asuransi. Nah, itu berapa? Nah, itu kenapa kok masih dalam bentuk utang ya, iuran-iuran itu ya karena iuran-iuran itu yang sudah dipotongkan dari gajinya karyawan itu belum disetorkan kepada pihak yang terkait. Misalnya kayak utang iuran jaminan sosial ya, itu belum disetorkan ya. Utang pajak penghasilan itu juga belum disetorkan ke mana? Dirjen pajak ya, sehingga dia masih berupa utang gitu. Tapi ketika sudah disetor ya utangnya berarti sudah lunas. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan ya imbalan bagi pekerja. Jadi sebuah perusahaan itu juga selain memberi gaji itu juga biasanya memberikan
imbalan-imbalan lain ya, yang sering disebut dengan itu ya, free benefits ya, yang bentuknya macam-macam ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, tunjangan-tunjangan itu adalah salah satu bentuk imbalan kerja. Remunerasi itu namanya juga imbalan kerja, ya, tunjangan kinerja dan lain sebagainya, THR ya. Itu. Nah, ketika perusahaan itu membayar sebagian atau semuanya imbalan tersebut, maka ya itu harus diakui sebagai beban. Contohnya seperti ini. Contohnya sebuah perusahaan memberikan tunjangan libur 1 hari per bulan. Nah, untuk periode penggajian yang berakhir pada bulan Mei, besarnya adalah $2.000. Ya, jadi maka ketika tanggal 5 Mei itu ya, ketika belum dibayarkan, ya, berarti dia ada jurnal yang harus dicatat, yaitu beban tunjangan libur pada utang tunjangan libur. Nah, ketika nanti telah dibayar, ya tinggal utang tunjangan libur pada kas senilai 2.000. Atau juga yang disebut dengan pensiun ya. Nah, jadi pensiun itu biasanya diberikan pada karyawan yang sudah habis masa kerjanya ya. Nah, jadi pensiun di sini ya diperoleh dari gaji-gaji karyawannya yang sudah dipotong selama dia bekerja ya. Yang itu akan disetorkan ke pihak ketiga yang akan mengelola uang pensiunnya. Jadi misalnya kayak BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan itu ya kan, itu adalah salah satu bentuk pihak ketiga yang melakukan pengelolaan terhadap uang pensiun karyawan dari suatu perusahaan tertentu. Nah, besarnya uang yang diterima oleh pekerja atas uang pensiun itu ya tergantung dari potongan yang tiap bulan dia setorkan itu ya. Semakin gede yang diinvestasikan selama dia bekerja, ya semakin banyak uang pensiunnya yang diperoleh. Nah, jadi untuk mencatat pembayaran iuran pensiun itu ya jurnalnya adalah seperti ini ya. Beban pensiun pada kas ya, itu ketika uang pensiunnya sudah dibayarkan. Tuh. Nah, lalu yang terakhir untuk materi current liability muncul pertanyaan ya. Buat apa sih sebenarnya kita itu mengetahui informasi terkait jumlah utang jangka pendek suatu perusahaan ya. Jadi tujuannya itu adalah ini ya, salah satunya ya, adalah untuk mengetahui quick ratio-nya. Quick ratio itu apa sih? Ya, quick ratio itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan itu untuk membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Ya, jadi kalau perusahaan itu memiliki tingkat quick ratio yang baik, yang tinggi, maka dapat dipastikan perusahaan tidak ada masalah terkait pelunasan utang jangka pendeknya. Tetapi sebaliknya, ketika perusahaan itu ya ternyata quick rasionya itu rendah, maka dapat dikatakan perusahaan itu sedang mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Artinya apa? Ketika quick rasionya rendah itu berarti perbandingan antara quick asetnya atau aset lancarnya dengan kewajiban lancarnya itu hampir sama, atau bahkan bisa lebih besar aset lancarnya. Itu bahaya ya. Kalau sampai perusahaan itu jumlah aset lancar dan liabilitas lancarnya itu hampir sama atau lebih besar kewajiban lancarnya, maka di sana dia akan kesulitan untuk membayar utang-utang yang akan jatuh tempo atau utang-utang jangka pendeknya. Nah, jadi perusahaan harus bisa mengatur ya mengenai kemampuan quick rasionya atau rasio cepatnya. Ya. Makanya kenapa kok namanya rasio cepat ya? Karena untuk mengetahui kecepatan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban lancarnya. Itu. Nah, mungkin dari materi current liability ini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kalau dirasa nggak ada, ya saya lanjutkan ke long term liability atau kewajiban jangka panjang ya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai kewajiban jangka pendek, ya, sekarang kita membahas kewajiban jangka panjang. Nah, untuk kewajiban jangka panjang ini saya sebenarnya agak bingung untuk materinya, ya, karena di PA sendiri itu saya cari untuk di berbagai literatur itu tidak ada yang pas ya, materinya itu. Sehingga saya terpaksa ini harus mengambil materi dari akuntansi keuangan menengah 1 ya, tapi saya akan bahas yang sekiranya dasar-dasar saja ya, jadi saya sesuaikan dengan tingkat kedalaman materinya. Nah, agar nanti ketika mengambil AKM 1 atau akuntansi keuangan menengah 1 itu tidak tumpang tindih ya materinya antara materi utang jangka panjang di AKM 1 dan di akuntansi pengantar ya. Nah, oke. Saya share screen dulu ya. Ini sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Ya, jadi liabilitas jangka panjang atau long term liability itu ya, ini adalah sebuah bentuk kemungkinan ya pengeluaran sumber daya dari yang dimiliki oleh perusahaan akibat terjadinya transaksi di masa yang lampau ya. Nah, untuk liabilitas jangka panjang ini sendiri ya, namanya juga jangka panjang, itu berarti adalah ya periodenya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti apa long term liability ini? Ya, contohnya seperti utang obligasi, utang wesel, ya, kewajiban pensiun, kewajiban sewa. Nah, tuh tadi katanya pensiun masuk ke utang jangka pendek. Ya, pensiun kalau yang sudah akan disetorkan itu masuknya ke utang jangka pendek. Tapi kalau dia masih belum disetorkan, ya, artinya itu pegawainya itu masih kerjanya masih lama, itu artinya ya dia perusahaan itu masuknya kewajiban pensiunnya masuk ke jangka panjang. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya besok nih pensiun si karyawannya pensiun, ya, yang akan dibayarkan uang pensiunnya itu masuk ke utang jangka pendek, kewajiban jangka pendek. Nah, jadi kita bahas dulu yang untuk utang obligasi. Jadi utang obligasi itu ya istilah akuntansinya itu sering dikenal dengan istilah bond ya. Nah, jadi utang obligasi itu artinya ya adalah surat utang tertulis ya yang digunakan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo tertentu ditambahkan dengan bunga ya, dengan tarif yang sudah ditentukan dari nilai nominal jatuh temponya. Nah, jadi utang obligasi ini biasanya berbentuk sertifikat obligasi dan biasanya pembayaran bunganya dilakukan 2 kali setahun atau semi annually. Nah, semi annually itu adalah setiap 6 bulanan ya atau 2 kali setahun. Tujuannya apa sih utang obligasi ini? Ya, tujuannya adalah untuk melakukan peminjaman uang ya kepada sejumlah pihak terkait kebutuhan dana yang terlalu besar. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi contohnya misalnya PTX itu butuh duit 1 triliun. Ya. Nah, kalau misalnya dia pinjam di satu pihak, kan 1 triliun terlalu besar. Jarang yang bisa memberikan. Akhirnya dia menggunakan surat utang obligasi ya yang nanti jumlah lembar obligasinya itu ya kalau di total itu adalah senilai 1 triliun. Nah, sehingga nantinya lembar itu akan
jual ke beberapa pihak. Nah, otomatis dengan demikian kan akan semakin mudah perusahaan itu mendapatkan pembiayaan, ya. Karena 1 triliun itu ditanggung oleh beberapa pihak, bukan satu pihak. Kalau dia langsung minjem ke satu pihak kan ya, sangat susah, ya. Jarang ada pihak yang mau meminjamkan hingga sampai 1 triliun. Seperti itu. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari utang obligasi, ya. Nah, di sana jadi ada contoh surat obligasi, ya, ada nama perusahaan yang menerbitkan, ya. Terus ada nilai parnya, ya. Jadi di sana ada tulisan $5,000, ya. Berarti itu nilai parnya adalah $5.000, ya. Terus ada maturity date-nya, ya. Itu di sana tulisannya jatuh temponya adalah 1 Mei 2006. 2008. Terus ada tingkat bunganya, ya. Tingkat bunganya adalah 11,875, itu adalah untuk tingkat bunga selama 1 tahun. Jadi kalau semi annually berarti setiap pembayaran bunganya itu ya tinggal 11,875 dibagi 2. Itu. Nah, ini adalah jenis-jenis obligasi yang sering dan umum dijumpai dalam prakteknya, ya. Ya, ada ini secured dan unsecured bond, ya. Ada term, ada serial, ada callable bond, ya, dan lain sebagainya. Ada convertible bond, ya, ada commodity backed bond dan lain sebagainya. Nah, ini hanya untuk sebagai informasi umum saja, ya. Ini jenisnya nanti secara detail itu kalian pelajari di akuntansi keuangan menengah 1. Karena ini kan WA, ya. Nah, terus di obligasi itu sendiri juga ada peringkat obligasinya, ya. Jadi ini contohnya, ya. Jadi ini adalah contoh dari tabel peringkat obligasi. Jadi obligasinya dari Vodafone Group, ya. Itu, ya, ratingnya adalah AA, ya. Jadi AA itu bagus, ya. Boleh lah. Kalau kalian beli itu boleh lah, bagus gitu, ya. Terus ada triple A, ya. Ada lagi di atasnya AA. Terus kalau BBB itu berarti masih di bawahnya. Di bawahnya kualitasnya di bawahnya AAA. Nah, terus penilaian obligasi, penilaian obligasi. Jadi obligasi itu dinilai dari nilai jual obligasi yang ditentukan sebesar dari PV atau present value dari arus kas masa depan, bunga dan nilai nominal dari obligasi tersebut. Yang kedua, obligasi itu juga dinilai dari tingkat bunga, ya, yang digunakan untuk menghitung present value itu adalah tingkat bunga pasar efektif. Nah, jadi tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value-nya dari nomor 1, ya kan? Nah, itu yang digunakan adalah tingkat bunga pasar efektifnya. Nah, lalu kalau tadi ada tingkat bunga yang di sertifikatnya itu tingkat bunga apa, ya? Yang 11875 itu tadi. Jadi tingkat bunga yang ada di sertifikatnya itu disebut dengan tingkat bunga nominal, tarif bunga nominal. Terus di sini tarif tingkat bunga itu ya adalah persentase dari nominal atau face value atau par value atau principal amount maturity value. Jadi tingkat bunga itu tadi, ya, yang ini itu adalah tingkat bunga yang akan dikalikan dengan ini face value atau par value-nya atau nilai nominalnya tadi itu. Nah, terus di sini apabila ada perbedaan antara tingkat bunga pasar dengan tingkat bunga yang diterapkan di obligasi atau tingkat bunga nominal, maka present value tersebut akan berbeda, ya, dengan nilai nominal obligasi. Dan selisihnya, ya, perbedaan antara nilai tingkat bunga pasar dan
tingkat bunga nominal itu disebut dengan diskon. Nah, jadi bila nilai tunai obligasi di bawah nilai nominal, ya, itu disebut diskon. Tapi kalau misalnya lebih tinggi, ya, itu maka disebut dengan premi. Nah, jadi kalau obligasi dijual dengan diskon atau premi, ya, bunga yang menjadi hak pemegang obligasi itu akan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana cara menghitung bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Nah, jadi tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode itu adalah tarif nominal ya yang ada di sertifikat itu dikalikan dengan nilai nominal obligasinya. Jadi yang di sini itu ya 11.875 dikalikan sama nilai par value-nya ini. Itu adalah nilai tingkat bunga yang dibayarkan setiap periode untuk pemegang obligasi. Nah, terus bagaimana cara menghitung bunga yang benar-benar dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi? Nah, kalau ini itu adalah tarif efektif ya atau yang berlaku di pasar ya. Nah, ini ya tingkat bunga yang berlaku di pasar dikalikan dengan nilai buku obligasinya. Itu untuk menghitung bunga yang benar-benar dicatat oleh biaya bunga yang benar-benar dicatat oleh penerbit obligasi. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai jual obligasi? Ya, cara menghitung nilai jual obligasi itu yang pertama tergantung pada tingkat bunga pasarnya. Yang kedua adalah menghitung nilai jualnya ya. Dengan cara menghitung present value nilai jatuh tempo ya, ditambahkan present value dari bunga. Yang digunakan adalah tingkat bunga pasar. Nah, ini ya. Jika bunga nominalnya 8%, ya terus ini jadi gini membacanya. Jadi jika nilai bunga nominalnya 8%, nilai bunga nominal 8% berarti yang ada di sertifikat obligasinya, ya, tapi nilai bunga pasarnya 6%, maka obligasi itu dijual dengan premi, ya, karena lebih tinggi nilai nominalnya. Nah, jika sama, itu berarti dijual dengan nilai nominal, sesuai dengan nilai nominal. Tapi kalau misalnya ternyata bunga pasar lebih tinggi daripada bunga nominal, itu artinya obligasi dijual dengan didiskon, seperti itu. Nah, contohnya ya seperti ini. Jadi contohnya ilustrasi 1 pada tanggal 1 Januari 2007 dijual obligasi dengan jangka waktu 3 tahun ya dengan nilai nominal 100.000 yang memiliki nilai bunga tarif bunga nominal adalah 8%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Ini berarti sistemnya yang digunakan adalah annually ya, 1 tahun sekali. Ya. Karena dia cuma dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, hitung nilai jual obligasi jika tingkat bunga pasarnya adalah 8%. Nah, berarti ini adalah antara nilai bunga nominal dan bunga pasarnya itu sama. Nah, berarti dia dijual berdasarkan nilai nominalnya. Itu. Nah, terus kalau yang ini ya, obligasi dijual dengan diskon atau premi. Bagaimana ya bila obligasi itu dijual di bawah nilai nominal ya? Maka investor akan menghendaki bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dinyatakan. Selain itu, ya, investor itu juga dapat memperoleh bunga yang lebih tinggi dari investasi lain yang resikonya sama. Serta tidak dapat menggantikan tingkat bunga yang dinyatakan sehingga investor menolak membayar sebesar nominal obligasinya. Jadi dia biasanya akan menolak ya membayar atau memberikan uang sebesar nilai nominal atau nilai par yang ada di sertifikat obligasi ya. Itu kalau obligasinya dijual di bawah nilai nominal. Atau solusi lainnya ya investor menerima bunga
ya, sebesar yang dinyatakan dalam kupon, tetapi pendapatan real mereka itu sebenarnya adalah dibayar lebih rendah dari nilai nominalnya. Jadi seperti itu. Nah, dalam obligasi ini ada yang disebut dengan metode bunga efektif. Nah, jadi metode bunga efektif itu yang pertama, jika obligasi dijual dengan diskon, maka jumlah yang dibayar saat jatuh tempo itu lebih besar dari jumlah saat obligasi dijual. Tapi jika obligasi dijual dengan premi, perusahaan itu membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo daripada saat penjualan. Karena jumlah bunga pasalnya lebih rendah dibandingkan jumlah nominalnya, sehingga ketika premi itu ya perusahaan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo daripada saat penjualan. Nah, lalu penyesuaian atas pencatatan biaya bunga obligasi selama umur obligasi itu dilakukan dengan cara yang disebut dengan amortisasi. Jadi amortisasi itu ya sama dengan penyusutan ya kalau di aset tetap ya. Cuma istilahnya kalau di obligasi itu namanya amortisasi. Nah, amortisasi inilah yang menggunakan metode bunga efektif yang disebut dengan PV amortisasi atau present value amortisasi. Nah, ini adalah cara dari metode bunga efektif ya. Nah, jadi yang pertama kita harus menghitung beban bunga dari obligasi tersebut ya, dengan cara carrying value ya, nilai dari obligasi pada saat periode awal dikalikan dengan tingkat bunga efektifnya. Nah, setelah ketemu ya beban bunga obligasi itu dikurangi dengan bunga obligasi yang harus dibayarkan. Nah, caranya bunga obligasi yang harus dibayarkan itu adalah face amount of bonds atau nilai par ya, yang ada di sertifikat obligasinya itu dikalikan dengan interest rate yang dinyatakan di obligasi itu. Nah, itu nanti akan ketemu jumlah amortisasinya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk soal latihannya ya. Soal latihan 1, 2. Nanti kita bahas di minggu depan. Dan latihan 1 ya, untuk bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang kita bahas mengenai pelunasan obligasinya dulu. Jadi pelunasan obligasi ya, sebelum tanggal jatuh tempo, jika harga belinya itu lebih tinggi dari nilai buku, maka itu disebut dengan rugi. Ya, tapi sebaliknya jika harga belinya itu kurang dari nilai buku, ya, itu berarti disebut dengan laba. Nah, jadi itu ya yang harus diingat-ingat, jika harga belinya lebih dari nilai buku, maka itu disebut rugi. Jika harga belinya kurang dari nilai buku, maka disebut dengan laba. Nah, selanjutnya kita bahas ke utang ya. Itu soal-soalnya kita bahas minggu depan aja. Nah, utang wesel jangka panjang ya. Jadi akuntansi untuk wesel jangka panjang itu sebenarnya sama dengan utang obligasi ya. Yang pertama, utang wesel itu dinilai sebesar nilai present value bunganya
yang dibayar dan ditambahkan dengan pokok pinjaman yang akan dibayar. Lalu perusahaan itu juga harus melakukan amortisasi atas diskon atau premi ya sepanjang umur utang itu. Jadi sama seperti obligasi yang tadi ya. Nah, wesel itu dibagi jadi dua ya. Artinya wesel yang tanpa bunga sama wesel yang dengan bunga. Nah, di sini ada wesel yang tanpa bunga. Jadi wesel tanpa bunga itu dicatat ya oleh perusahaan ya, dengan memperhatikan perbedaan antara nominal dengan present value atau kas yang diterima. Sebagai yang pertama adalah diskon dan yang kedua adalah diamortisasi sebagai biaya bunga selama umur utang. Nah, jadi kalau wesel tanpa bunga itu dia langsung nilai nominalnya itu sebenarnya kayak tadi ya, yang tanpa bunga itu langsung dikurangkan dengan persentase tertentu tingkat bunganya ya, sehingga terjadi perbedaan antara nilai nominal dengan kas yang diterima. Jadi seperti itu. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan sebenarnya bunga, aslinya seperti itu. Tapi bukan artinya wesel tanpa bunga itu artinya yang dibayarkan itu sama dengan nilai nominalnya, jadi tidak seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kita kerjakan besok saja. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi untuk utang jangka panjang ini saya masih memang belum menemukan materinya yang cocok ya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan yang dasar-dasarnya saja. Jadi untuk latihan soalnya itu mungkin akan kita bahas di minggu depan saja ya. Sambil nanti minggu depan kita membahas mengenai akuntansi terkait saham ya dan dividen. Jadi itu ya untuk materi liability ini memang sedikit ya. Jangka panjang dan jangka pendek. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada ya untuk selanjutnya ya saya minta tolong ke Mbak penanggung jawab kelas ya untuk bisa mencatat teman-temannya yang sudah hadir dalam perkuliahan pada sore hari ini. Ya. Selain itu setelah ini silakan dibuka laptopnya dan dibuka SSO-nya. Saya akan memberikan sebuah diskusi terkait topik tertentu yang ada kaitannya dengan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalian bisa mengerjakan dalam jangka waktu 1 jam ke depan ya. Jadi nanti tugas diskusinya saya berikan di forum diskusi ya. Dan deadline pengumpulannya adalah nanti adalah jam 5 sore ya. Saya harap seluruh mahasiswa bisa mengumpulkan jawabannya tanpa ada yang terlambat dan Mbak PC-nya jangan lupa mengirimkan nama-nama
yang sudah hadir dalam Google Meet ini untuk dikirimkan ke saya. Baik, untuk pertemuan di Google Meet saya anggap sudah selesai ya, dan kita sama-sama berpindah ke e-learning Vinesa ya, untuk menjawab pertanyaan diskusi. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.